Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Sami Menufo. Oke teman-teman, jadi kali ini kita bakal membahas suatu hal memang yang benar-benar viral belakangan ini ya teman-teman ya. Jadi ya belakangan ini ya, hari ini juga semalam kemarin banyak banget orang yang bilang minta kepada saya untuk mereview ya tentang ustadz-ustadz sekarang ini yang nantangin dukun. Itu asli atau enggak? Mereka itu pengen review dari saya gitu, klarifikasi dari saya itu benar-benar asli atau enggak. Karena kenapa? Mereka itu pernah bilang kepada saya kalau saya itu pernah terjun ke dunia hal spiritual gitu kan. Jadi apakah benar dukun-dukun itu asli atau bukan gitu kan? Atau itu hanyalah settingan untuk sekedar membuat hiburan saja. Oke teman-teman, jadi kita bakal membahasnya satu persatu ya teman-teman ya. Nah, yang banyak banget request ini nih adalah ustadz yang ini ya. Kita bakal membahas channel yang ini dulu ya. Kita bakal channel yang ini dulu karena ini yang paling banyak request orang gitu kan. Paling banyak di request orang tuh channel yang ini gitu kan. Nah, aku bakal membahas ya untuk ustadz ya. Nah, di sini yang ada kita ambil sisi positifnya terlebih dahulu. Oke ya, sebenarnya ya ilmu santet itu memang benar-benar ada. Ada ilmu santet itu memang benar-benar ada. Oke, aku bakalan cerita sedikit ya karena pengalaman aku pernah melawan dukun santet ya, tapi nggak ketemu ya. Dulu itu ada temannya kakak saya, itu orang tuanya itu disantet sampai dia menderita bertahun-tahun. Pas dibawa ke rumah sakit itu penyakit kanker tulang. Ketika dioperasi selesai, sembuh ada lagi terus menerus, dan hingga dokter itu bilang ini bukan hanya kanker tulang aja tapi sudah merembet ke penyakit-penyakit lainnya, dan dokter pun berkata bahwasanya ini adalah penyakit yang di luar nalar. Tapi ya orang tua dari temannya kakak saya itu nggak mau yang namanya berobat ke dukun-dukun. Dia tidak percaya sama dukun gitu kan. Dia orang Islam ya. Dia tinggal di salah satu provinsi Bengkulu ya, di kota Curug ya. Sekarang orangnya masih hidup. Dan nanti jika kalian nggak percaya, nanti mungkin ketika saya ada waktu kita bahkan klarifikasi kepada beliau langsung gitu kan, yang terkena santet. Nah, di sana dia mencoba untuk percaya kepada saya untuk mengobati dia gitu kan. Tapi saya bilang kepada dia, yang ngobatin itu bukan saya, tapi Allah. Yang ngobatin itu bukan saya, tapi Allah. Saya bilang seperti itu. Kalau mau sembuh, yang ngobatin itu bukan saya, tapi Allah. Yakinnya kepada Allah. Saya hanya membantu dengan melalui doa-doa saja. Itu yang saya katakan kepada dia. Setiap saya ada orang minta tolong kepada saya selalu menyampaikan bahwasanya yang ngobatin itu bukan saya, tapi Allah. Itu ya yang selalu saya katakan. Nah, di sana saya buat dia itu harus percaya dulu bahwa Allah itu memang benar-benar ada gitu. Saya buat dia percaya dulu, habis itu saya baru obatin. Sampai dia tuh sebenarnya kulitnya itu sekitar kuning-kuning langsat, tapi kulitnya itu langsung hitam seperti biru seperti itu. Ketika dia menderita kena santet, dia hanya dibawain tempat tidur, hanya bisa ngomong saja ya. Dan coba saya dan kakak tingkat saya ya berangkat ke kota Curug dan mencoba untuk mengobatinya. Dan saya mengatakan kepadanya yang ngobati itu Allah, bukan kami. Kami hanya membantu saja dengan melalui doa-doa. Nah, di sana teman-teman, saya mencoba untuk menetralisir Bapak itu. Ternyata memang ada santet di sana. Saya berlawanan dengan dukun santet di sana, rasanya sakit banget. Memang benar ya, kalau kena santet itu memang rasanya memang benar-benar sakit. Ketika saya berlawanan ya, telinga saya ini panas, benar-benar panas ya. Benar-benar panas. Setiap saya narik napas, di denyutan napas saya ini sedikit sesak dan sakit. Tapi terus saya membaca amalan-amalan saya. Saya terus membaca amalan saya, surah-surah pendek, terus saya baca. Dibantu juga dengan kakak tingkat saya, dan akhirnya alhamdulillah bapak itu bisa sembuh. Kenapa di sana dibilang santet? Karena benar-benar ada sosok genderuwo di sana. Memang orang kirim sosok genderuwo. Kejadiannya kenapa dia bisa disantet? Karena ada masalah pribadi dengan keluarga. Masalah tentang pribadi dan keluarga, ya tentang mereka melakukan usaha mereka gitu kan. Kenapa itu bisa dibilang santet, benar-benar santet? Usaha mereka, dia itu penjual buah, memiliki toko buah. Nah, toko buahnya itu biasanya itu laris. Tapi semenjak dia sakit, dia terkena santet, toko buahnya itu satu pun gak ada orang mau beli.
satu pun nggak ada orang mau beli. Semua buah busuk terus, panen busuk, nggak ada yang mau beli, sedikit pun nggak ada yang mau beli. Tapi ketika kami setelah sampai di sana, kami telah menklarisir, dan bapak itu hari itu juga langsung bisa berdiri. Walaupun dia berjalannya pakai tongkat, tapi dia sudah bisa berdiri gitu. Yang tadinya tidak bisa berdiri, hanya berbaring, tapi bisa berdiri. Dan buahnya semakin hari sampai sekarang, ya alhamdulillah mereka sudah kembali sukses ke jalannya lagi gitu. Buah-buah mereka banyak yang dibeli lagi. Dan bapaknya sekarang sudah sehat, dia selalu taat untuk sholat 5 waktu, dan dia selalu pergi ke masjid, dan sikapnya, tingkah pribadinya pun dia ubah gitu kan, sehingga dia sekarang mencoba menjadi orang yang lebih baik. Nah jadi ya, dari penjelasan yang aku tadi ya, dari cerita aku tadi, memang ya sebenarnya ilmu santet itu memang benar-benar ada ya. Tapi yang membuat jadi pertanyaan kita itu adalah satu, apakah benar ya ustadz tersebut melawan dukun sampai live-nya tiap hari melawan dukun? Apakah benar dukun yang melawan dia? Tidak. Mungkin ada beberapa dukun yang benar, mungkin menerima gitu kan, ustadz datang ke tempat dia. Bukan saya tidak percaya sama ustadz, bukannya. Saya ngefans sama ustadz, saya ngefans banget ya. Bahkan salawat ustadz pun saya tiruin juga. Allahumma sholli ala Muhammad, tuh nadanya pun saya tiruin Ustaz, saking saya ngefansnya kepada Anda. Nah tapi Pak Ustadz ya, ini pertanyaan subscriber saya ya, pertanyaan teman-teman juga, bahwasanya itu asli atau enggak, tolong klarifikasinya. Saya yakin ya, beberapa dukun santet yang Pak Ustadz lawan itu benar dukun, tapi beberapa lain itu sedikit mencurigakan. Contohnya yang mana? Yang bawa bebek, yang video ini. Ya, yang video itu Pak Ustadz ya, ketika dia nganukan siapa, bebeknya itu tuh, entoknya itu, Pak Ustadz langsung mental. Saya rasa enggak, Ustadz. Dukun santet, perasaan saya enggak seperti itu. Ya mungkin ada jenis-jenis dukun santet, tapi ya menurut saya dukun santet tidak seperti itu Pak Ustadz ya. Karena kenapa? Dukun santet dia lebih senang itu kalau mau tarung dengan kita, dia tidak mau secara langsung. Ada yang pengen secara langsung, tapi tidak banyak. Dia pengennya itu, dia udah tahu ketika ketemu sama kita tantang dia tidak mau. Tapi ketika kita pulang, dia baru mengirim serangan. Itu biasanya dukun santet. Saya bukan pengen menjelekkan channelnya Pak Ustadz, bukan. Ini channel yang bagus Pak Ustadz, Andai kan ini bukan asli, ini hanyalah sekedar settingan atau editan, tapi ini adalah cara yang bagus untuk membuat dukun-dukun santet mentalnya itu jadi down. Nah, ya itu yang buatnya itu jadi down gitu. Itu saya tetap mendukung Pak Ustadz untuk berkarya seperti ini, tetap saya berdukung gitu kan. Saya senang banget. Tapi Pak Ustadz ya, ini permintaan teman-teman ya. Banyak banget teman-teman yang minta. Jadi ini bukan kehendak saya ya, tapi ini permintaan teman-teman ya. Ya sudah berkali-kali gitu kan. Ada juga semalam itu sampai dia tuh nelpon saya. Gak tahu dia dapat nomor saya itu dari mana, minta bongkar itu ya. Pak Ustadz itu asli atau enggak, kerjaannya itu benar-benar asli, enggak melawan dukun itu ya. Kalau saya percaya itu aslinya itu mungkin hanya beberapa lagi bukan Pak Ustadz, bukan ya. Karena kenapa ya, memang kita live, tapi semua orang itu bisa acting. Andai pun itu editan, yang acting pun good, actingnya bagus banget, seolah-olah itu seperti asli gitu. Tapi ada yang aslinya itu ada. Aku percaya kok kalau sama Pak Ustadz melawan dukun santet itu ada yang aslinya itu ada. Tapi mungkin nggak semuanya di video Pak Ustadz itu dukunnya itu asli. Mungkin ada yang teman-teman Pak Ustadz pura-pura jadi dukun, mungkin saya tidak tahu kebenarannya ya teman-teman ya. Untuk semua teman-teman juga, saya juga tidak tahu kebenarannya, tapi itu menurut pendapat saya gitu. Teman-teman ya. Jadi ya, untuk channel yang sekarang ini kan banyak banget nih, semenjak Pak Ustadz bikin channel yang melawan dukun, yang lainnya niru semua melawan dukun Pak Ustadz. Saya tahu kalau yang lain itu
banyak yang ininya aja gitu kan, banyak yang niru-niru aja, itu banyak yang settingan aja. Nanti saya bongkar di channel yang selanjutnya, ada kok, ada channel yang lainnya itu ada. Tapi ya channel yang seperti ini ya, konten-konten seperti ini nggak apa-apa sih kalau menurut aku. Karena kenapa? Di sini kita itu sudah merusak mentalnya Dukun Santet itu jadi down gitu, ya kan? Dan channel ini dia itu tidak lepas dari agama, ajaran agama, juga tidak lepas dari akal dan logika juga. Ya kalau masalah jin dan setan semua orang percaya ada jin dan setan gitu kan. Siapapun itu percaya. Adanya santet semua pun percaya ada yang namanya santet, pasti orang pun semuanya percaya gitu kan. Yang namanya gangguan jin dan setan itu ada. Tapi ya kalau channel yang ini emang saya akui ya, sebenarnya kalau untuk konten seperti ini bagus walaupun settingan walaupun enggak itu bagus. Tapi kalau konten yang seperti helm hijau gitu kan, yang nampilkan hantu, ngejar-ngejar hantu, kayak memaksa gitu, itu harus mempercayai hantu tersebut, itu palsu. Itu baru palsu. Itu baru konten yang tidak bermutu menurut saya. Sebenarnya saya bukan ngomong tidak bermutu atau sebagainya, tapi yang membuatnya tidak bermutu itu konten orang yang horor ya, yang hantu itu bilang kalau hantunya itu hantu asli. Tapi kalau yang mereka hanya bilang ini untuk hiburan, itu bagus. Tapi yang selalu menekan-nekan itu adalah asli, itu penglihatan kami itu benar-benar asli, ya itu tidak bermutu. Itu namanya membodohi orang gitu ya. Tapi kalau untuk channel dukun-dukun santet seperti ini bagus kok. Tidak ada masalah sih menurut aku sih ya. Menurut akal dan logika ya biasa aja, itu mungkin ya kita anggap aja ini sekedar hiburan aja gitu kan. Setidaknya itu sudah membuat mental dukun santet menjadi down gitu kan, sehingga dia itu mungkin beberapa dukun santet berpikir, oh nanti aku didatangin sama nih Pak Ustadz gitu kan, nanti aku juga diserang sama nih Pak Ustadz, mending aku berhenti aja lah nyantet. Mungkin seperti itu kan, mungkin ya bisa membuat orang menjadi seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya ya yang selalu pengen neken aku itu bongkar ya tentang hal itu, mungkin ada beberapa yang asli tapi mungkin berapa juga tidak, tapi kontennya bagus, bisa membuat mental dukun santet menjadi ciut. Mungkin itu saja ya teman-teman ya. Jadi untuk channel ini, untuk channel Pak Ustadz bagus kok, lanjutkan Pak Ustadz, lanjutkan ya, karena Pak Ustadz juga sering memberi amalan-amalan juga gitu kan. Amalan-amalan dari Pak Ustadz itu sering saya dengarin dulu Pak Ustadz ya, saya juga pengen ketemu sih sama Pak Ustadz, karena saya juga pengen belajar banyak sama Pak Ustadz, karena Pak Ustadz lebih senior dari saya gitu kan. Saya cuman sekedar mempelajari sedikit ilmu kebatinan kemarin itu kan ya. Kalau yang lebih senior ya Pak Ustadz, yang lebih taunya Pak Ustadz gitu kan. Tapi ada juga pesan dari teman-teman nih Pak Ustadz ya, aku hanya menyampaikan ya pesan dari teman-teman ya. Apakah tidak salah nih kalau Pak Ustadz terus membongkar melawan dukun santet gitu kan? Apakah itu tidak ke hal yang buruk? Apakah itu tidak membuat sifat dari Ustadz yang biasanya hanya menceramah tapi malah duel dengan dukun santet? Apakah itu tidak merusak ke hal itu? Itu ya dari teman-teman ya Pak Ustadz ya. Lebih baik Pak Ustadz itu bikin ceramah aja, atau enggak ya bikin amal-amalan, atau enggak ya menetralisir aja gitu kan, tidak usah melawan dukun santet. Itu bahasa dari teman-teman ya. Kalau menurut aku ya Pak Ustadz ya, itu dari teman-teman ya, itu permintaan dari teman-teman ya, seperti sampai dari teman-teman. Tapi kalau menurut aku Pak Ustadz ya nggak apa-apa sih kalau ada dukun santet yang ngundang Pak Ustadz, hajar aja Pak Ustadz ya. Mereka memang salah kok pengen nyantet-nyantet orang gitu kan, sadarkan mereka biar mereka kembali lagi ke jalan yang lurus. Terus semangat Pak Ustadz ya, semoga channelnya semakin maju, semoga channelnya semakin berkembang dan semakin banyak dikenal orang, dan semoga Pak Ustadz selalu sukses, selalu sehat. Semoga nanti kita bertemu di suatu saat nanti Pak Ustadz, karena saya pengen banget bertemu pada Anda, karena saya memang benar-benar ngefans pada Anda gitu. Mungkin itu saja untuk video kita hari ini, sampai jumpa video saya berikutnya. Saya Samim Manufo, bye.